Banyak cara untuk mendapatkan kelomang. Berdasarkan pengalaman Rizky, kelomang didapatkan dengan cara diumpan. Apakah Anda mudah untuk mendapatkan kelomang? Ya kalau cerita dari nelayannya sih memang ada waktu-waktu tertentu gitu. Kayak misalnya terang bulan dia nggak keluar. Terus harus diumpan juga biar dia keluar. Baru bisa dapat dia gitu. Nah, ini Ya di pantai, di tengah-tengah pulau. Cuma kalau yang pantai banyak pemukimannya saya rasa jarang gitu. kenapa tuh? Karena memang mereka nggak. Karena sudah tercemar juga kan, terus ketambah banyak orang juga, jadi suasana pantainya gitu rusak lah. Ini kan dari Terpaan pandemi rupanya tidak begitu berdampak terhadap bisnis yang Rizky jalani. Hal tersebut justru membuat bisnis yang ia jalani mampu bertahan hingga saat ini. Bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis yang Anda jalani? Ya karena pandemi kan mungkin orang-orang stres gitu ya, mau kerja nggak bisa, keluar nggak bisa. Ya kalau dalam bisnis saya sih alhamdulillah ya malah meningkat gitu semenjak pandemi. Bisa 50%-nya malah. justru malah nggak ngaruh dari pandemi. Nggak ngaruh. Berapa modal awal yang Anda keluarkan saat merintis bisnis ini? Pakai modal karena dulu dari saudara saya suruh jualkan ke saya bawa ke kota, saya jual. Di situ saya mulainya. Apa perbedaan kelomang dengan keong pada umumnya? Sama, sebenarnya sama-sama kelomang, cuma beda jenis saja. Kalau yang di kelomang SD itu ukurannya nggak sampai jumbo gitu ya, palingan medium. Bagaimana Anda melihat persaingan bisnis? Kalau saya sih nggak lebih mentingin itu ya. Ada orderan masuk, syukur. Nggak ada ya tetap melihara dia gitu. Lalu bagaimana sistem penjualan kelomang itu sendiri? Saya jual per ekor, memang untuk penghobi. Nah, per ekor Ini ya per latus. Oh, ini per latus L palingan sekitar 100.000 sampai 150.000. Yang ini apa per latus, per latus ukurannya L, 100 sampai 150.000. itu. Iya. Yang lain ada ini rugosus. Jadi ini kayak yang di kelomang-kelomang SD itu loh. Ya paling orang-orang jual 5.002 atau 5.003. Saya melayani untuk jenis perlatus sama lila aja sih. Sama brevi viola yang jumbo. Sisanya itu untuk kiriman keluar gitu. Oke. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Nah, berbisnis ya, kita kan hidup perlu makan gitu. Berbisnis itu sangat penting sih buat kelanjutan hidup. Selain untuk ibadah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang yang disayang. Selagi lu masih hidup, pokoknya jangan berhentilah berbisnis gitu. Cari uang yang halal. Apalagi jangan sampai lah nyusahin orang tua. Itu aja sih. Oke. Ini kan Pengalaman apa yang paling berkesan selama Anda menjalani bisnis ini? Ya kayak bisa kita terjun langsung ke pantainya ya. Itu makan waktu banyak, tenaga juga banyak, hasil juga belum tentu. Terus sama kalau nggak dapat barang itu ada orderan barang yang nggak ada. Jadi kan kita nggak mau ngecewain si pelanggan ini gitu. Terus kadang-kadang kita ngirim paket sampai pelanggan paketnya mati gitu. Otomatis kan kita harus ganti gitu. Ya walaupun rugi-rugi nggak apa-apa, yang penting usaha kita lancar gitu, nggak ngerugin orang juga. Itu aja sih. Dan dari mana Anda mendapatkan pengetahuan soal kelomang? Sebelumnya kan melihara tuh tanpa tahu jenisnya ya. Melihara, oh begini dia cara hidupnya, pola makannya. Nah, kita mau
mau cari pengetahuan lebih gitu kan. Buat apa gitu, sekarang zaman udah canggih, udah digital, pasti semuanya ada gitu. Jadi saya mencoba mengenali jenis-jenisnya, nama latinnya, dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dia sukai. Ya alhamdulillah sih, sedikit-sedikit ada yang nyantol gitu. Itu Bagian ada yang dari Google, ada dari grup komunitas gitu, dari pengalaman pribadi, dari teman-teman.